Audio Jungle. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kami datang untuk membagikan sebagian daripada firman Tuhan untuk saudara sekalian yang terambil dari kitab Yehezkiel ayatnya yang ke-37. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu pada pagi yang indah ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan sebagian daripada firman-Mu untuk menjadi tuntunan hidup bagi kami. Biarlah firman ini berdiam dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur selalu ya Bapa, atas kesehatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat bagi kami. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk pagi yang indah ini akan saya bacakan buat kita semua, yang terambil dari Yehezkiel 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Saya akan bacakan secara keseluruhan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu
dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya sesuatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, sedemikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan di dalam diri manusia terkadang akan menjadi sirna tatkala dia sampai meninggal dunia. Terkadang dalam pemikiran manusia tidak mampu untuk mengendalikan perkara kehidupan yang dia alami dalam kesehariannya. Bapak Ibu, menariknya kitab Yehezkiel menunjuk pada pengharapan yang tidak biasa. Di tengah lembah penuh bertulang-tulang manusia, Allah bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Kata Tuhan kepada Yehezkiel. Tapi Yehezkiel menjawab, mustahil. Akan tetapi Yehezkiel tahu kalau di tangan Allah tiada yang mustahil. Karenanya Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yehezkiel, nubuat Yehezkiel menggambarkan kita bagaimana kehidupan awal perjuangan bangsa Israel, awal bangsa Israel mengenal Tuhan secara dekat, secara pribadi. Melalui nubuatan, tulang-tulang itu kemudian diubahkannya menjadi tentara dan sangat besar. Tertulis dari ayat 4 sampai ayat 10. Tulang kering menunjukkan pada kehidupan yang mati, bukan secara fisik, melainkan secara rohani.
Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak perkara yang membuat kita menjadi kehilangan kepercayaan diri, kehilangan segala kekuatan, dan bahkan secara kerohanian kita juga sirna begitu saja karena kita mengandalkan kekuatan pikiran kita. Kita mengandalkan tenaga kita. Bapak Ibu, terkadang terasa hidup itu tiada tujuan dan tanpa tujuan, tanpa pengharapan, dan tak lagi kita mampu melihat masa depan. Menghadapi situasi secara demikian, kuasa firman Tuhan benar-benar diperlukan daripada mengeluh. Lebih baik patut kita memperkatakan firman Tuhan. Patut kita sujud di hadapan Tuhan. Di dalam kepelikan kita, di dalam remuknya tenaga kita, remuknya jiwa kita, hancurnya hati kita, jangan pernah menjauh daripada kuasa Tuhan. Jangan pernah lepas dari genggaman Tuhan. Karena kita tahu kasih Tuhan itu sangat luar biasa indah. Janji Tuhan tidak akan pernah dilupakan. Janji Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bekerja lebih dahsyat daripada logika atau perkataan manusia. Mungkin kita dikatakan sebagai pribadi yang tak punya masa depan. Mungkin juga kita menganggap diri kita sudah mati, bagaikan tulang-tulang kering. Jika benar demikian, ingatlah bahwa bersama Tuhan yang hidup, kita selalu memiliki pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menunggu hari. 4 hari lagi kita merayakan hari sukacita, hari kabar baik dengan kelahiran Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Dia lahir di Bethlehem dari darah Maria yang Tuhan telah janjikan sebelumnya. Di ayat Kejadian, di perjanjian lama menyatakan akan lahir daripada perempuan ini yang menginjak-injak kepalamu dan mempermalukan kekuatan si iblis. Kenapa sampai tulang-tulang kita bisa remuk, berserakan tiada daging? Adalah karena dosa pemberontakan kita sendiri. Adalah karena kita tidak taat di hadapan Tuhan. Adalah karena kita memakai pikiran kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, hari Natal menjadi hari yang mengingatkan kita bahwa Juru Selamat telah datang. Juru Selamat hadir di dunia ini, menebus dosa kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Menebus kita dari jurang yang dalam, mempersatukan kita, membuat daging kita, membuat kekuatan di dalam diri kita untuk menjadi tentara, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, tanggal 25 Desember kita bersama-sama. Tahun 2024 yang lalu, Dia datang, Dia lahir. Kita bersuka cita, dunia bersorak-sorai bahwa kita telah ditebus, bahwa kita telah
kedatangan Allah, kedatangan Yesus sebagai juru selamat, dan dialah yang menjadi harapan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada pagi yang indah ini kami boleh mendengarkan renungan ini. Kami tahu ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, terkadang daging kami, tulang kami remuk, tercabik-cabik oleh persoalan kehidupan. Terkadang kami tidak mampu ya Bapa. Terkadang kami seolah-olah menyerah. Terkadang kami seolah-olah dan mau bunuh diri. Tetapi ya Bapa, firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu selalu menyertai kami. Kami percaya Bapa, dalam perjalanan hidup kami, akhir tahun ini ya Bapa, Engkau mengubahkan kami. Engkau mempersatukan kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, dosa kami ampuni, ajari kami Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi mengerti dengan kasih, mengerti dengan kuasa. Hidup kami, perjalanan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.